krisis yang membelah dunia mengguncang tatanan internasional selama lebih dari 4 dekade. Tidak seperti perang konvensional, ini bukan pertempuran dengan senjata, melainkan pertempuran ideologi, pengaruh, dan dominasi antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1947, dunia terbagi menjadi dua blok besar, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, menciptakan ketegangan yang dikenal sebagai Perang Dingin. Geopolitik tahun 1947 memperlihatkan dunia yang terpecah, dengan negara-negara Eropa Timur berada di bawah pengaruh komunis Soviet, sementara Eropa Barat dan banyak negara lainnya terikat dalam aliansi dengan Amerika Serikat. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia terbelah menjadi dua blok utama, Amerika Serikat dengan paham kapitalisme dan demokrasi liberal, dan Uni Soviet yang mempromosikan komunisme dan otoritarianisme. Kedua negara ini meskipun bersekutu dalam mengalahkan Nazi, segera menjadi musuh utama dalam perebutan pengaruh global. Setelah Perang Dunia II, Eropa hancur lebur. Kota-kota besar seperti Berlin, Warsawa, dan London rusak parah akibat serangan udara. Sementara jutaan orang kehilangan tempat tinggal, infrastruktur, ekonomi, dan pemerintahan lumpuh total. Perang Dunia II meninggalkan luka mendalam di Eropa. Puluhan juta nyawa melayang dan banyak negara menghadapi krisis kemanusiaan besar-besaran, termasuk kelaparan dan penyakit yang meluas. Dalam pidato tirai besi pada tahun 1946, Winston Churchill memperingatkan munculnya pembatas ideologis antara blok barat yang demokratis dan blok timur yang komunis, menggambarkan awal dari Perang Dingin. Pada akhir 1940-an, ketegangan mulai meningkat. Amerika membentuk aliansi seperti NATO, sementara Uni Soviet membalas dengan Fakta Warsawa. Insiden seperti krisis Berlin dan blokade Berlin pada 1948 yang memaksa Amerika dan sekutunya mengirimkan bantuan udara, memperburuk ketegangan. Pada 13 Agustus 1961, pemerintah Jerman Timur mulai membangun Tembok Berlin, sebuah simbol pemisahan yang membelah kota Berlin dan memisahkan keluarga serta teman-teman selama lebih dari 28 tahun. Tembok ini menjadi simbol ketegangan Perang Dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 adalah konflik antara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina, dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, tetapi Korea tetap terbagi menjadi dua negara dengan ideologi yang berbeda hingga hari ini. Pada 1991, Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet. Perubahan-perubahan ini menandakan kemenangan bagi kapitalisme dan demokrasi liberal. Namun, dunia yang terbagi selama lebih dari 40 tahun ini tetap meninggalkan warisan yang mendalam dalam politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Pada 26 Mei 1972, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Pembatasan Senjata Strategis atau SALT I yang bertujuan untuk membatasi jumlah senjata nuklir antar kedua negara. Perjanjian ini merupakan langkah penting dalam upaya meredakan ketegangan Perang Dingin dan mengurangi ancaman perang nuklir global. Pada 9 November 1989, tembok Berlin yang memisahkan Berlin Barat dan Timur akhirnya runtuh, menandai berakhirnya pembagian Jerman dan simbol ketegangan Perang Dingin. Kejatuhan tembok ini membuka jalan bagi reunifikasi Jerman dan menjadi simbol kemenangan bagi kebebasan terakhir dari dominasi Uni Soviet di Eropa Timur. Perang Dingin bukan hanya tentang dua negara besar, tetapi juga tentang nilai-nilai yang membentuk dunia modern kita. Meskipun berakhir, dampaknya masih terasa hingga hari ini. Negara-negara modern seperti Singapura, Dubai, dan New York telah menjadi simbol kemajuan ekonomi dan teknologi. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi mencerminkan perkembangan pesat dalam sektor urbanisasi, infrastruktur, dan industri yang mendukung ekonomi global yang semakin terhubung. Kerjasama antar negara telah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan keamanan. Organisasi seperti PBB, WTO, dan G20 memainkan peran penting
penting dalam memfasilitasi diplomasi dan kolaborasi antar negara di berbagai bidang. Shanghai sebagai pusat industri dan perdagangan di Tiongkok memiliki pabrik-pabrik besar yang mendukung ekonomi global. Seperti salah satu kota terbesar di dunia, Shanghai memainkan peran vital dalam rantai pasokan internasional, menjadikannya pusat manufaktur dan inovasi yang penting.